Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa bulan Oktober merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Muslim pada khususnya, di mana sudah kami kemukakan beberapa pertemuan yang lalu bahwa ada setidaknya 4 peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah 1 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, dan sebelumnya ada tanggal 5 Oktober sebagai Hari TNI, serta 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita mempunyai naluri yang sangat kuat untuk jas merah, tidak melupakan sejarah bagi orang-orang atau pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ketika kemarin sudah diperingati Hari TNI dan Hari Kesaktian Pancasila, ke depan kita akan memperingati Hari Santri Nasional, yakni tanggal 22 Oktober, yang oleh pemerintah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dimulai di tahun 2015, bahwa atas usulan dari Nahdlatul Ulama diterima bahwa 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Mengapa demikian? Karena pada tanggal 22 Oktober ini mempunyai tonggak sejarah yang besar. Ada namanya Resolusi Jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, yang dibantu juga oleh Allahyarham Simbah Wahab Hasbullah, yang keduanya memberikan kontribusi yang sangat besar bekerja sama dengan ulama-ulama terkemuka pada zamannya untuk bisa menentang, melawan penjajah, dan terkondisi pada tanggal 10 November di Surabaya ketika ada perang besar, sehingga di tanggal 10 November ini diperingati juga sebagai Hari Pahlawan. Ini menunjukkan bahwa kontribusi kaum santri, pondok pesantren, para alim, para ulama, para kiai sangat besar terhadap bangsa ini. Mengapa di situ disebut sebagai Hari Santri, tidak Hari Kiai atau Hari Pesantren atau hari apalah yang identik dengan bagaimana ulama-ulama memperdekakan atau mengupayakan untuk membantu masyarakat, membantu bangsa untuk menjadi sesuatu kondisi supaya bangsa ini bisa merdeka? Jawabannya sangat sederhana, karena para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatidz ini membantu tidak dengan pamrih. Mereka mengedepankan aspek nasionalisme dengan baik, mengedepankan aspek-aspek yang lebih besar daripada egonya sendiri. Dan ini bisa dibayangkan dan bisa diketahui secara sederhana, karena pada dasarnya dulu diketahui bahwa nama-nama dari pondok pesantren itu disesuaikan dengan nama-nama daerahnya. Misalnya pondok pesantren Tebuireng, pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Krapyak,
Pondok Pesantren Tegalrejo, Pondok Pesantren Leteh Rembang, Pondok Pesantren Sarang, Pondok Pesantren Lasem, dan seterusnya. Mereka membawa nama baik daerahnya masing-masing, bukan mengatasnamakan pribadinya. Berbeda dengan pondok pesantren yang sekarang. Kalau pondok pesantren sekarang mestinya lebih banyak mengedepankan misalnya pondok pesantren Al-Falah, pondok pesantren Minhajul Thalibin, pondok pesantren Rodotul Umam, pondok pesantren yang seperti inilah yang kadang-kadang susah untuk dikondisikan. Tetapi ketika dengan nama daerahnya, misalnya pondok pesantren Kerapia, oh ya berarti letaknya di Kerapia. Pondok pesantren Tegalrejo, oh ya berarti posisinya di Magelang, Tegalrejo. Pondok pesantren Lasem, oh ya berarti di Lasem. Jadi sehingga mereka membawa daerahnya agar bisa dikenang oleh orang-orang yang ingin mondok di sana. Sehingga ini merupakan satu kondisi yang membuktikan bahwa para kiai, para habaib, para ulama model dulu itu tidak mengedepankan egoisme pribadi, tetapi mereka lebih mengedepankan nasionalisme. Kedaerahan dan penyempitan saranama itu tidak dilakukan. Sebenarnya bisa saja menggunakan kalimat-kalimat menggunakan bahasa Arab atau apa, tapi mereka lebih mengedepankan kedaerahan. Kembali pada hari santri ini, ada sedikit hal yang sangat membanggakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Simbah Wahab Hasbullah ini bisa mengubarkan semangat dari para santri. Bahkan sampai tercetusnya perang besar atau di tanggal 10 November terbunuhnya Malabi, seorang prajurit atau tentara dari Jepang, itu yang tentu saja memberikan dampak-dampak yang luar biasa yang membuktikan bahwa kedahsyatan atau kemampuan dari ulama kita, kiai kita sangat luar biasa. Bahkan dalam kesempatan perayaan Hari Santri Nasional ini ada sebuah kondisi napak tilas dari Menes, Jawa Barat sampai dengan Surabaya. Dimulai dari tanggal 21, 22, dan bahkan diakhiri di tanggal 22, dan berarti dimulai tanggal 20, 21, dan 22. Selama 3 hari, dan di situ tidak kurang dari 6.000 santri mengunjungi tempat-tempat bersejarah, makam-makam para wali di tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa para santri juga peduli terhadap pendiri-pendiri pondok pesantren, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, khususnya para guru-guru mereka, para guru-guru kita. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana pesantren atau santri harus bisa memberikan kontribusi positif. Bahkan yang membunuh Malabi waktu itu adalah yang memasang bom di mobilnya itu santri dari Tebuireng, namanya Harun. Nah, ketika diledakkan, kebetulan itu sopir Malabi dan mobilnya terbakar. Nah, kebetulan Harun ini karena santri, dia ingin melihat apakah benar ini bisa meledak betul atau tidak. Karena konon itu adalah pemberian dari Ki Abbas Buntet Cirebon. Yang ini juga membuktikan bahwa kiai model dulu
tidak hanya paham tentang ilmu hikmah, tetapi juga paham tentang ilmu jadub. Bahkan ketika perang besar, ketika akan dimulai tanggal 10 November itu, Kiai-Kiai Surabaya menunggu rawuhnya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon, termasuk orang tua dari Kiai Said Agil Siraj. Yang inilah yang bisa kita jadikan sebagai sarana mengingat, sarana untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada generasi-generasi sebelum kita tentang sesuatu, atau generasi-generasi sesudah kita akan telah terjadinya sesuatu. Mengapa saya katakan generasi sebelumnya? Karena tidak semua mereka mampu untuk bisa menelaah, mempelajari. Tetapi dengan adanya media sosial, dengan adanya media digital dan seterusnya, tentu ini akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih kepada generasi-generasi kita. Tidak hanya generasi baby boomers, tapi juga generasi X atau generasi Z. Yang ini harus dijadikan sarana supaya mereka tahu tentang bagaimana kontribusi dari pesantren, bagaimana kontribusi dari para santri. Bahkan sudah ada undang-undang tentang pondok pesantren, sudah ada putusan pemerintah tentang hari santri dan seterusnya, sehingga ini membuktikan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan kepada kebutuhan para santri. Sehingga dalam hal ini perlu kita pahami sama-sama bahwa memberikan sesuatu yang terbaik kepada bangsa dan negara sangat diperlukan untuk saat ini, dan yang paling penting adalah menjaga kerukunan, menjaga kondisi supaya lebih baik, supaya slogan hubbul watan minal iman, cinta terhadap negara adalah bagian daripada iman, tetap ada dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita upayakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita, untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sekarang ini sedang ada kesusahan, yang belum terselesaikan permasalahannya. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan konten ini, membagi konten ini atau yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atau memberikan kebaikan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.